pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita, persiapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari semua kita bangun berdiri. Kita nyanyikan sama-sama, nyanyi dan bersorak.
Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan yang kami rasakan, pembelaan-Mu yang luar biasa Tuhan, yang kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Hari ini kami terkumpul Tuhan untuk kami beribadah. Tolong kami Tuhan, biar hati kami fokus kepada-Mu Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik dalam pujian dan penyembahan kami. Bahkan kami mau belajar firman-Mu hari ini Tuhan. Biar Tuhan, hari ini Engkau saja yang disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percayakan dan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan, sudah meninggal Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Mari kita semua. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama ku kan bangkit, ku kan
benar. Di tempat hati ku menandangku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Bapa, kami kembali bersyukur kepadamu pada saat ini. Benar-benar kami dapat merasakan bahwa pertolongan kami hanya berasal dari Engkau Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, pengertian kepada kami. Dan pada saat ini lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali Engkau berbicara bagi kami semua, dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, agar kebenaran firman Allah yang kami dengar benar-benar melawat kami, menjamah kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, beri jalan keluar yang terbaik buat mereka yang bermasalah. Terima kasih Bapa, berbicara bagi kami semua, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dan biarlah Engkau saja yang berbicara melalui hamba-Mu. Ada kekurangan, kelemahan, Tuhan tolong ampuni. Dan segala gangguan, kuasa kegelapan, roh jahat sudah dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali pada kesempatan ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kuasa Yesus, pelayanan Yesus selama berada di dalam dunia ini. Dan saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bahwa kesempatan ini kita akan belajar tentang Yesus adalah Tuhan. Kalau kita melihat saudara-saudara bahwa ada beberapa nama ilahi yang disandang oleh Yesus Kristus. Salah satunya adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Yesus adalah Tuhan, maka tentu kita akan masuk bagaimana tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Sebab kita mengenal Yesus, kita mengenal Dia adalah Tuhan. Tetapi pun kita harus tahu memposisikan diri kita sebagai orang yang percaya. Karena sebentar kita akan memperhatikan saudara-saudara, untuk memanggil nama Tuhan itu tidak sembarangan. Tidak segampang yang biasa kita omongin. Jadi benar-benar sebagai anak Tuhan, ketika kita memanggil Dia Tuhan, kita harus melihat posisi kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Sehingga ketika kita memanggil nama Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Kalau kita perhatikan saudara-saudara di dalam
Sekali lagi, Tritunggal ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka di situ kita akan dapatkan bahwa nama Bapa itu apa? Tuhan. Nama Anak Yesus. Nama Roh Kudus Kristus. Jadi disatukan menjadi Tuhan Yesus Kristus. Dan posisi ketiga pribadi ini dalam tugas yang Allah berikan kepada mereka masing-masing itu ada. Dan kalau kita perhatikan bahwa Yesus dia banyak mengatakan bahwa dia melakukan apa yang ditugaskan oleh Bapaknya. Terus sebabnya saudara-saudara, Yesus tidak pernah mengatakan saya adalah Tuhan. Sebab kalau kita perhatikan di sini saudara-saudara bahwa di dalam pada waktu dia ada di dalam dunia ini, dia memanggil Bapaknya ketika dia menghadapi atau mau menyembuhkan orang sakit. Banyak dia memanggil Bapakku. Coba saudara perhatikan, kita mungkin tidak menemukan dia memanggil Tuhanku, tetapi banyak dia memanggil Bapakku. Sebab dia sendiri sebagai walaupun dia sebagai manusia 100%, tetapi dia juga adalah Tuhan. Posisinya adalah Tuhan, sehingga banyak dia menyatakan atau memanggil Bapa, menunjukkan bahwa ada pribadi yang lain, ya. Kita tahu bahwa ada pelajaran bahwa Bapa itu bukan Yesus bukan Roh Kudus, karena mereka mempunyai masing-masing dalam tugas mereka. Nah, ketiga hal ini saudara-saudara bisa ada pelajaran juga bahwa mengungkapkan bagaimana memposisikan nama Tuhan itu juga berbicara nama Allah. Dan itulah yang disandang oleh Yesus, sehingga sekali lagi dia tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Tetapi orang-orang atau murid-muridnya, orang yang percaya, banyak kali mereka menyebutkan bahwa dia adalah Tuhan. Coba kita melihat dulu saudara-saudara bagaimana pengakuan daripada Yesus. Dia mengungkapkan bahwa dia dengan Bapa itu adalah satu. Satu di dalam apa? Satu di dalam Allah. Ya. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-30 dikatakan, ayat yang sangat singkat sekali. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, masuk di situ Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak. Dia memposisikan sebagai anak, dan dia berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Lalu kemudian di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-21, apa yang dikatakan di sana? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi posisi Yesus, dia mengatakan bahwa dia dengan Bapa itu satu. Sekali lagi ini masuk dalam Tritunggal. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu kita panggil Allah, ya.
Tritunggal, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan ini penting dalam setiap kehidupan kita, karena menyebut satu nama itu sangat penting. Kalau salah menyebut nama, itu saudara-saudara, maka di negara saja kita salah menyebut nama itu bisa dipermasalahkan di ranah hukum. Nah, ini kita mau memperhatikan saudara-saudara, menyebut nama Tuhan yang kemudian disandang oleh Yesus, yang kemudian menjadi judul pada saat ini, Yesus adalah Tuhan. Mari kita melihat saudara-saudara Yohanes 11 ayatnya yang ketiga, ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Mereka memanggil, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi kita melihat di sini saudara-saudara, ada kakak beradik, Lazarus, Maria dan Marta. Ketika Lazarus menderita sakit, mereka memberitahukan kepada Yesus. Nah, ini saudara-saudara, memakai nama Tuhan. Mereka memanggil nama Yesus dengan Tuhan. Karena sesuatu yang terjadi, ada kebutuhan yang mereka rasakan sangat penting untuk mereka bisa mendapatkan pertolongan. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita sebagai orang yang percaya, banyak kali saya katakan bahwa kita tidak terlepas dari masalah. Kita tidak terlepas dari tantangan. Tetapi kita perhatikan saudara-saudara, bahwa memanggil nama Tuhan di sini, mereka memposisikan sebagai orang yang membutuhkan, sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan tentu kita tahu bahwa mereka mempunyai latar belakang yang dekat dengan Tuhan. Terjadi mujizat, pengalaman mujizat terjadi dalam keluarga ini, sehingga mereka seperti menjadi satu kesatuan. Mereka meyakini bahwa Tuhan Yesus yang mereka panggil Tuhan ini sanggup menolong. Sehingga mereka memberitahukan, dan Yesus ceritanya dia menunggu, dan kemudian Lazarus mati, dan kemudian dibangkitkan. Jadi kita melihat saudara-saudara bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara. Dia memberikan jalan keluar, dia memberikan pertolongan kepada orang siapa yang percaya kepada dia, memanggil nama Tuhan. Yesus datang menolong. Pertolongan itu dinyatakan, walaupun harus melalui kematian Lazarus, tetapi tetap Tuhan menolong orang yang percaya kepadanya. Kita lihat dulu saudara-saudara di dalam perjanjian yang lama, bahwa salah satu yang kemudian dimasukkan di dalam 10 hukum yang diberikan oleh Allah di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-7. Beranjak dari sana, lalu kemudian nanti kita akan belajar memposisikan diri kita
siapa kita dan siapa Tuhan, siapa Yesus, ya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bisa bilang haleluya? Berapa banyak kali saudara-saudara mungkin di antara kita dulu berbohong dengan memakai nama Tuhan. Ada kali ya? Demi nama Tuhan. Nah, ini saudara-saudara kita perhatikan. Tidak boleh kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, memposisikan Tuhan dengan sembarangan. Tidak boleh. Sebab ketika yang tadi memanggil nama Tuhan karena membutuhkan pertolongan, benar-benar karena dasar hati yang murni, yang suci, bersih, butuh pertolongan Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ya, kita perhatikan ya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika orang yang dikasihi oleh Yesus, oleh Tuhan, nah dikatakan dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Saudara-saudara, pada waktu Yesus berada di dalam dunia ini, kalau bersama-sama dengan Yesus, kalau kita perhatikan, mereka akan sangat menghormati. Tapi pada waktu Yesus tidak bersama-sama, hidup mereka sepertinya kayak sembarangan, semau mereka, ya kan? Petrus kan waktu itu dikatakan, ini maaf, ini sesuatu yang tidak baik, saudara-saudara ya, bahwa itu adalah Tuhan. Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Di lain pihak, saudara-saudara, ini adalah merupakan satu penghormatan yang diberikan oleh Petrus. Dia menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang tidak baik untuk melihat Tuhan, untuk memandang Tuhan. Dia terjun ke air. Nah ini saudara-saudara, kita lagi melihat bahwa posisi Tuhan itu sangat luar biasa. Mereka menghormati Tuhan, menghargai nama Tuhan yang disandang oleh Yesus. Kemudian kita lihat lagi saudara-saudara, Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-12. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Menghormati lagi di sini saudara-saudara. Mereka menghargai. Mereka tahu tapi mereka maka tidak berani
Tidak berani itu artinya takut dalam tanda kutip. Takut di sini bukan takut karena berbuat salah atau takut karena menghormati Tuhan. Ya, mereka menghormati Tuhan. Sampai-sampai mereka sungkan untuk bertanya, siapakah engkau? Ya, karena mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Nah, kita melihat saudara-saudara, setelah Yesus kemudian meninggal, ya, bangkit dan kemudian naik ke sorga. Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-20. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat 20. Dikatakan, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus secara tubuh tidak ada lagi, tetapi kebenaran yang Dia tinggalkan. Mereka kemudian saudara-saudara memberitakan Injil itu. Mereka memberitahukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara, Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang keempat. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ada pakai kita di situ. Rasul Paulus menyatakan atau memberitahukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dan kalau kita membaca ayat ini, saudara-saudara, ayat ini bisa kita renungkan. Bagaimana kalau kita memposisikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita? Yang di dalam ayat ini menyatakan bahwa menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa. Amin, saudara. Mempunyai satu kuasa yang luar biasa. Dan kekuasaannya ini Dia berikan, Dia tinggalkan kepada orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, kemudian kalau kita lanjut, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Saya mencatat di sini bahwa rahasia besar yang harus dilakukan dengan iman. Jadi harus dilakukan dengan iman, tidak boleh tidak. Kita tahu bahwa kita orang percaya, kita sudah banyak belajar, kita tahu apa itu iman, amin. Atau saudara masih bertanya-tanya apa itu iman, tidak bisa memposisikan apa itu iman? Kita coba melihat di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan
bukankah ini harus berdasarkan iman? Amin. Tetapi harus ada pengakuan dari mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak boleh tidak. Harus ada iman di dalamnya, saudara-saudara. Sebab kalau tidak, maka itu akan menjadi hambar. Itulah sebabnya tadi kita sudah belajar bahwa memanggil nama Tuhan itu tidak boleh sembarangan. Tahu-tahu sekali lagi, tahu-tahu bohong pakai demi nama Tuhan. Itu benar kok. Tidak boleh, saudara-saudara. Sebab kalau kita belajar tadi bahwa nama Tuhan yang dipanggil oleh orang-orang yang membutuhkan, dengan segenap hati mereka memanggil nama Tuhan, maka pertolongan itu diberikan kepada mereka. Orang yang sungkan, orang yang hormat akan nama Tuhan ini. Dan kalau kita melihat saudara-saudara, kemudian setelah melalui proses di kamar loteng Yerusalem, mereka dipakai oleh Tuhan dengan heran dan luar biasa. Karena apa? Mereka dasari percaya mereka, iman mereka dengan rasa hormat kepada Tuhan. Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Sampai ayat yang 11 ya. Dikatakan begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, termasuk nama Tuhan buat Yesus ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini ada mengandung iman lagi saudara-saudara di dalam ayat ini, ayat-ayat ini. Di mana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa diungkapkan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau kita menyebut nama Tuhan bukan untuk kemuliaan diri kita, tetapi bagi kemuliaan Allah Bapa kita, berarti kita benar-benar mengakui bahwa kuasanya, kasihnya, kemurahannya, kemuliaannya itu adalah benar-benar luar biasa. Dan itu akan kita alami, pasti kita akan alami. Tetapi dasarnya adalah kita harus mempunyai hati yang sungguh beriman. Sekali lagi, menyebut nama Tuhan jangan dengan sembarangan. Amin. Tidak boleh sembarangan, saudara-saudara. Ada pengalaman, banyak sekali pengalaman di dalam Alkitab, bagaimana orang-orang yang meminta pertolongan Tuhan, meminta supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Yang akan kita lihat di sini adalah pengalaman Nabi Elia. Ketika dia menghadapi nabi-nabi palsu, dia menantang mereka. Karena apa, saudara-saudara? Dia ingin membuktikan
bahwa Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub adalah Allah di atas segala Allah. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-39. Di sana dikatakan begini. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan." Nah, ini bagian. Jadi orang-orang yang nabi-nabi palsu tadi sudah mendapat bagian dan sepanjang hari mereka berteriak-berteriak karena ditantang oleh Nabi Elia, "Silakan panggil Allahmu." Mereka menore-nore tubuh mereka seperti kebiasaan mereka lakukan, tetapi korban yang mereka berikan itu tidak juga mendatangkan api. Baal mereka, nabi-nabi palsu ini meminta supaya kekuatan dari kuasa yang mereka miliki itu menyambar, memberikan api dan membakar korban itu, tetapi nggak jadi-jadi. Lalu ini bagian daripada Elia dikatakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel," atau Yakub. Di sini ada kata "Ya Tuhan". Jadi lagi-lagi saya mau katakan, memakai nama Tuhan harus pada posisinya yang benar. Amin, saudara. Nabi Elia di sini, saudara-saudara, dia memanggil "Ya Tuhan". Sebab kenapa? Dia ingin menyatakan kuasanya itu, kuasa Allah itu luar biasa kepada bangsa Israel yang sudah banyak mau meninggalkan Allah mereka. "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Amin, saudara. Jadi di sini ada satu keyakinan yang dimiliki oleh Nabi Elia. Ini bertolak belakang, saudara-saudara, pada waktu dia mempersembahkan korban ini kepada Allah untuk menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak memberikan seperti untuk membakar sesuatu, kan kita pakai minyak tanah atau bensin. Tetapi setelah dia membuat mezbah ini, dia malah taruh air di parit, di sekitar apa yang akan dia korbankan. Dia taruh air. Tetapi kita melihat, saudara-saudara, kekuasaan Tuhan tidak dibatasi oleh sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena apa? Elia dia memanggil nama Tuhan. Nama Tuhan adalah satu nama yang luar biasa. Dan nama Tuhan inilah yang disandang oleh Yesus. Haleluya. Diberikan kepada Yesus. Coba kita membaca lagi ayat
1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi ini kita harus tanamkan, saudara-saudara. Makanya selalu menjadi kerinduan kami biar semua jemaat dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak sembarangan, saudara. Sebab untuk menyatakan atau untuk mengungkap tentang bagaimana itu Yesus adalah Tuhan, siapa yang berperan di situ kalau bukan Roh Kudus? Makanya saudara-saudara, kalau kita belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita anggap biasa aja tuh. Memposisikan Tuhan, saya kan dari dulu berjalan seperti ini, biasa-biasa aja. Bahkan sangat sulit untuk terjadi pertobatan, saudara-saudara. Tidak ada yang mengarahkan yang benar. Tetapi kalau ada nama ini, saudara-saudara, karena dikatakan bahwa dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Penting gak Roh Kudus, saudara-saudara? Amin. Ayat yang terakhir. Amsal 18 ayatnya yang ke-10. Kita sangat membutuhkan apa yang dikatakan oleh ayat ini. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah. Menara itu kan tinggi dan kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jadi nama Tuhan itu tidak boleh sembarangan kita sebut ya. Tidak boleh asal-asalan. Oh, saya anak Tuhan. Padahal tindakannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Sikapnya tidak menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Hari-hari ini kita perlu belajar, saudara-saudara. Sebab Tuhan yang menilai kita, bukan? Amin. Dia tahu, saudara-saudara. Nah sekarang kalau kita memposisikan sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dapatkah kita menyadari bahwa posisi kita dan Tuhan itu sebenarnya sangat dekat? Kan Yesus tadi berkata, Aku dan Bapa adalah satu, dan orang-orang yang percaya juga, ya seperti itu kira-kira ya. Biarlah juga mereka menjadi satu dengan kita. Jadi saudara-saudara, ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting yang perlu kita tanamkan. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika kita memanggil nama Yesus, maka tentu kita membutuhkan sesuatu, dan pastikan kuasanya, mujizatnya, pertolongannya itu pasti dia berikan kepada kita. Sebab kenapa? Kita yakin. Kita berseru nama Tuhan dengan iman kita, dengan percaya kita. Walaupun kita belum melihat, tetapi Tuhan pasti memberi pertolongan kepada kita. Walaupun kita dalam keadaan yang sekarang mungkin dalam kesulitan. Ada begitu banyak, bukan hanya saudara-saudara di hari-hari ini. Banyak yang stres, hamba-hamba Tuhan banyak juga yang stres. Kemarin bertemu dengan hamba Tuhan dari luar daerah.
Kalau sudah sumpek di rumah, ambil kendaraan keliling-keliling di kota di mana mereka tinggal. Untuk apa? Supaya seperti refreshing. Tapi kalau kita menempatkan nama Tuhan itu, Amsal tadi katakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Menara yang kuat, kalau menara yang ada di dalam dunia ini digambarkan satu menara yang kuat. Itu menara kan dibikin untuk mengontrol, ya, seringkali mengontrol, itu kan tinggi. Jadi mengontrol apa yang terjadi di mana gitu kan. Seperti di airport kan ada menaranya, ya, yang menjadi mengontrol pesawat dan lain sebagainya. Jadi itu saudara-saudara. Nah, Allah kita, Tuhan kita adalah menara yang kuat. Dengan kata lain saudara, kalau Dia adalah menara yang kuat, apa saja yang kita butuhkan, Dia pasti menolong kita. Karena kita manusia pada dasarnya banyak sekali kelemahan. Kita perlu kekuatan dari Tuhan yang akan menolong kita, mengangkat kita, memberikan pengertian kepada kita, memberikan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Sekarang saudara-saudara, kita dapat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu adalah merupakan satu kebanggaan buat kita. Sebab ketika kita memanggil nama Yesus adalah Tuhan, ada keselamatan di sana, ada kekuatan, ada pertolongan di sana, ada mujizat, dan pastikan Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Sebab kenapa? Kita tahu memposisikan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, dan tahu lagi-lagi lakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun belum sempurna, nanti Tuhan yang sempurnakan. Semua kebenaran firman Allah sudah ada di dalam Alkitab ini. Dia beritahukan kepada kita, lakukan firman itu, saudara-saudara. Amin. Lakukan. Kayaknya tidak sempurna, tapi tidak apa-apa, kita belajar. Lakukan, sebab kita kan tidak bisa menyempurnakan. Kita sudah banyak belajar bahwa Roh Kudus yang akan memberikan kekudusan, Roh Kudus yang akan memberikan pembenaran kepada kita, Roh Kudus yang akan menyucikan kita, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, dan Roh Kudus yang sama akan menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan kita. Sebab kenapa? Dia melihat niat baik kita. Oh, dia mau melakukan, tapi kok kenapa dia sepertinya masih kurang banyak lagi. Nanti Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Karena kita punya Roh Kudus yang luar biasa. Diberikan Roh Kudus itu dengan melimpah, bahkan di akhir zaman dikatakan 2 kali ganda. Pekerjaan kuasa Roh Kudus itu dinyatakan, dan mari kita tangkap berita ini dan kita masukkan di dalam hati untuk kita jalani hidup ini, sebab kita menghadapi saudara-saudara bukan saja sesuatu yang kelihatan, tetapi roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara yang seringkali yang saya katakan dia nempel di mana-mana. Tidak kelihatan, tapi dia nempel di mana-mana. Nempel di mata, nempel di pikiran, nempel di hati, nempel di perasaan, dan lain sebagainya. Tetapi dengan nama Yesus, menara yang kuat, Dia pasti akan menolong kita, dan Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
pernah berubah. Yesus Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Firman Tuhan bahwa nama Tuhan adalah nama yang luar biasa, nama yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan ada mujizat, di dalam nama Tuhan ada kemenangan, di dalam nama Tuhan ada kesembuhan bagi segala penyakit kita, sebab Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu saudara, ini bukan sekedar saudara dengar, tetapi alamilah kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Pakai iman kita masing-masing, keyakinan, percaya kita untuk mengalami mujizat yang luar biasa. Mungkin saudara ada yang berkekurangan, ada yang mengalami masalah ekonomi, ada yang mengalami sakit penyakit. Nama Tuhan adalah nama yang berkuasa. Panggil nama itu, berseru kepada nama itu, maka mujizat saudara akan alami dalam hidupmu. Ada kesembuhan ilahi, ada jalan keluar dalam masalah ekonomi kita, ada pertolongan, lepas pertolongan yang kita akan alami, sebab Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Olehnya saudara, imani nama Tuhan. Lakukan sesuatu dengan imanmu, biar iman yang ada pada kita bertindak, dan saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Bukan hanya tahu, tapi kita alami kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Ada Roh Kudus yang akan menopang saudara, yang akan memampukan saudara, supaya benar-benar kita punya pengalaman-pengalaman yang spektakuler atas nama Tuhan yang luar biasa, menjadi pengalaman yang nyata dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Yakini itu saudara-saudara. Kita nyanyikan nyanyian ini dan katakan, kalau benar-benar kita bersandar kepada nama Tuhan, maka Dia sanggup menolong saudara dan saya. Yesus Tuhan, mulia nama Dia. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin, benar. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku,
kini Tuhan, nama-Mu berkuasa, nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus ada pertolongan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan atas segala sakit penyakit kami. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Jama dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, dalam nama Yesus yang mengalami masalah ekonomi diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus ditolong oleh Tuhan. Ada jalan keluar, berkat-berkatnya melimpah atas hidupmu, sehingga kita tidak berkekurangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih buat nama yang luar biasa. Kami percaya nama di atas segala nama. Nama yang menjamin kami di bumi, nama yang menjamin kami masuk surga. Nah itulah yang menjadi kebanggaan kami, memiliki Tuhan dalam hidup kami, memiliki Yesus Tuhan di dalam kehidupan kami. Teguhkan firman-Mu di dalam kami, agar kami mengerti bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus menghormati Engkau, bagaimana kami harus mengasihi Engkau, sehingga dalam perjalanan iman kami, mujizat lepas mujizat, pertolongan lepas pertolongan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dia, berikan dia kesehatan, kekuatan, urapan Allah ada atasnya. Jadikan dia saluran berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan doa Yabes. Kiranya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menaikkan ucapan syukur buat apa yang Engkau sudah kerjakan di dalam kehidupan kami, teristimewa dalam ibadah kami pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau sudah menyertai dan Engkau sudah memberkatinya. Buat hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Bapa, kami sangat bergantung hanya kepada Engkau Tuhan. Itulah sebabnya kami berserah penuh, biar kiranya Engkau lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga ketika kami beraktivitas, baik dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan mata pencarian, baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan, kami percaya Bapa, Engkau akan beserta dengan kami. Sebab kami percaya ketika kami memanggil nama Tuhan,
Engkau akan terus bekerja, Engkau akan terus bersama dengan kami, dan kami pasti diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga pada saat ini ya Tuhan, buat keluarga jemaat, saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Bapa, kalau mereka dalam keadaan sakit, pada saat ini biar lawatan Allah terjadi dalam hidup mereka. Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau lawati mereka, sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa kesembuhan, ada mujizat Allah terjadi, dan Engkau ditinggikan dan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga tetap berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah kami. Tuhan, biar kiranya Engkau berkemurahan buat bangsa kami ini. Engkau lawati bangsa kami ini ya Tuhan. Angkatlah virus corona yang ada di dalam negara ini ya Bapa. Hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami ini. Berkatilah bangsa kami ini. Selamatkanlah bangsa kami ini ya Tuhan. Pemerintah yang ada diberikan hikmat kebijaksanaan, biar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami kembali pulang sertai dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih banyak Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.